Halo semuanya, coba deh inget-inget, kapan terakhir kali dengar soal penyakit campak? Kayaknya penyakit zaman dulu banget ya. Tapi jangan salah loh, si penyakit jadul ini ternyata lagi sering banget muncul lagi. Dan bahayanya itu, wah nggak main-main. Yuk kita kupas tuntas bareng. Oke, langsung aja nih ke pertanyaan intinya. Coba bayangin, kamu lagi di dalam lift, atau mungkin di ruang tunggu dokter gitu ya, sama 10 orang lain. Terus satu di antara mereka, tanpa kamu sadar, ternyata lagi bawa virus campak. Nah, kira-kira berapa orang ya yang bakal ikutan ketularan? Jawabannya 90%. Ya benar 90%. Itu artinya 9 dari 10 orang itu bakal kena. Gila kan? Ini bukan angka buat bercanda. Dalam dunia medis, ini tuh namanya attack rates. Dan angka segini buat campak itu salah satu yang paling tinggi di dunia. Artinya gini, simpelnya ya, kalau kamu belum punya kekebalan, maksudnya belum divaksin, atau belum pernah kena sebelumnya, terus kamu ada di satu ruangan sama orang yang kena campak, wah, itu hampir bisa dipastiin kamu bakal ketularan. Peluangnya itu 9 banding 10. Gede banget kan? Nah, karena kemampuannya nularin orang itu luar biasa banget, makanya kita kasih julukan campak ini si super nular. Sekarang, yuk kita bongkar apa sih yang bikin virus ini jago banget nyebarnya? Oke, kenalan dulu nih sama biang keroknya. Namanya paramyxovirus. Anggap aja dia ini kayak penyusup super kecil yang masuk lewat napas kita. Begitu masuk, dia nggak diam aja, tapi langsung menyebar ke seluruh tubuh. Dan senjata andalannya cuma udara. Yap, dia menular lewat udara. Atau istilahnya itu airborne. Bayangin deh, virus campak itu kayak bom glitter. Jadi pas penderitanya batuk atau bersin, jutaan partikel virusnya itu nyebar ke udara. Nah, partikel super kecil ini bisa melayang-layang atau nempel di gagang pintu, di meja, selama 2 jam. Bahkan setelah orangnya udah pergi dari situ. Jadi bisa aja kamu masuk ke ruangan yang kelihatannya kosong, tapi malah ketularan. Ngeri kan? Nah, karena virus ini licik dan gampang banget nyebarnya, kita semua harus jadi kayak detektif yang jagoan. Kunci utamanya apa? Yang ngenalin gejalanya sedini mungkin. Oke, siap? Yuk kita pelajari bareng tanda-tandanya. Perjalanan penyakit campak ini tuh ada tahap-tahapnya, kayak bab dalam cerita gitu. Bab pertama, fase inkubasi. Ini masa-masa virusnya udah masuk, tapi masih diam-diam aja, bisa sampai 2 mingguan loh. Bab kedua, fase awal. Nah, di sini dia mulai beraksi, bikin gejala mirip flu berat. Dan babak puncaknya, fase remam. Ini pas tanda tangan khas campak, si bintik-bintik merah akhirnya muncul di badan. Sekarang, kita fokus ke fase awal tadi ya. Ada 3 gejala yang jadi petunjuk utamanya. Biar gampang diingat, para dokter kasih julukan keren nih, yaitu 3C. Apaan tuh 3C? Penasaran kan? Ini dia nih, si trio 3C. Pertama, cough alias batuk. Batuknya tuh kering dan bandel banget. Kedua, coryza. Ini istilah keren buat pilek parah yang bikin meler terus-terusan. Dan ketiga, konjungtivitis atau gampangnya mata merah, berair, dan rasanya silau kalau lihat cahaya. Nah, kalau si kecil demam tinggi plus punya 3 gejala ini, wah lampu kuning harus langsung nyala di kepala kita. Tapi tunggu dulu. Ada satu lagi nih kartu asnya si campak. Sebuah tanda yang super khas yang kalau kita temuin itu udah hampir pasti campak. Dan tanda ini munculnya di tempat yang nggak kita sangka-sangka. Coba deh minta anak kamu buat buka mulutnya lebar-lebar. Namanya itu Koplik spot. Coba deh ambil HP, nyalain senternya, terus intip bagian dalam pipi anak. Kalau kamu lihat ada bintik-bintik kecil warna putih keabuan dengan dasar kemerahan, bentuknya kayak percikan garam gitu, nah itu dia. Ini tanda super duper khas dari campak. Dan hebatnya, ini muncul bahkan sebelum ruam merah di kulitnya keluar. Dan inilah dia, panggung utamanya, ruam merah. Ruam campak ini unik loh, dia punya pola khusus. Munculnya itu pertama kali dari belakang telinga. Terus kayak tumpah gitu ke bawah, nyebar ke muka, leher, terus ke seluruh badan. Dan biasanya, ruam ini keluar pas demamnya lagi tinggi-tingginya. Oke, amit-amit jabang bayi ya, seandainya anak kita nunjukin gejala-gejala tadi. Hal pertama yang harus dilakuin adalah jangan panik. Oke, tenang dulu. Nah, sekarang apa yang harus kita lakuin? Yuk kita bahas langkah-langkahnya. Yang paling penting buat diingat, campak itu gara-gara virus, jadi antibiotik itu nggak bakal mempan, dan emang belum ada obat khususnya. Jadi perawatannya itu fokus buat bantu badan si jagoan kecil kita ngelawan virusnya sendiri. Kuncinya ada 5. Pertama, istirahat total. Kedua, banyakin minum, apa aja biar nggak dehidrasi. Ketiga, kasih makanan bergizi. Ini bensinnya buat sistem imun. Keempat, nah ini super penting, kasih suplemen vitamin A, tapi dosisnya harus sesuai anjuran dokter ya. Ini udah terbukti bisa ngurangin risiko komplikasi berat.
Dan kelima, isolasi. Si kecil istirahat di rumah dulu ya, biar virusnya nggak jalan-jalan ke orang lain. Tapi ada saatnya perawatan di rumah aja tuh nggak cukup. Ini tanda-tanda lampu merah nih, kondisi darurat di mana kamu harus segera bawa anak ke dokter atau UGD. Kalau demamnya tinggi banget di atas 40 derajat, kalau dia sampai kejang, napasnya kelihatan sesak atau cepet banget, atau ini yang paling bahaya, kalau dia sama sekali nggak mau makan atau minum. Jangan ditunda-tunda ya, karena ini bisa jadi tanda komplikasi serius kayak radang paru-paru atau bahkan radang otak. Oke, tadi kita udah ngobrolin gimana caranya ngelawan kalau udah terlanjur kena. Tapi kan, ada cara yang jauh lebih ampuh, yaitu jangan sampai kena sama sekali. Dan buat itu, kita punya senjata pamungkas, punya benteng pertahanan paling kuat buat ngelawan campak, yaitu vaksinasi. Nah, ini bedanya jelas banget ya. Vaksin itu ibaratnya kita ngasih contekan ke sistem imun anak kita, biar badannya kenal duluan sama virus campak, jadi udah siap sama strateginya tanpa harus ngerasain sakit parah dulu. Lihat deh bedanya, yang nggak divaksin kayak prajurit tanpa perisai, gampang banget diserang. Sementara yang udah dapat 2 dosis vaksin, wah perisainya jadi super kuat, siap tempur kapan aja. Dan kerennya vaksinasi itu, ya ini, kita tuh nggak cuma ngelindungin anak kita doang, tapi kita juga jadi pahlawan buat orang lain di sekitar kita. Konsepnya itu namanya herd immunity atau imunitas kelompok. Gini deh analoginya, bayangin virus campak itu kayak api yang mau nyebar di hutan. Kalau banyak pohon yang basah karena udah divaksin, apinya jadi susah kan buat nyebar? Nah, pohon-pohon basah inilah yang ngelindungin bibit-bibit pohon yang masih rentan, kayak bayi yang umurnya belum cukup buat divaksin. Nah, ini nih jadwalnya, penting banget ayah bunda. Boleh loh di-screenshot sekarang. Jadi menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, dosis pertama itu dikasih pas anak umur 1 tahunan. Terus dosis kedua atau boosternya itu pas anak mau masuk sekolah. Ingat ya, harus lengkap 2 dosis, biar perlindungannya maksimal. Jadi intinya apa? Intinya, menjaga anak-anak kita dari campak itu bukan cuma tugas masing-masing keluarga. Bukan, ini adalah kerja bareng, kerja gotong royong kita semua. Sebagai satu komunitas. Dan ini bukan kata saya loh, ini penegasan langsung dari Kementerian Kesehatan kita, bahwa vaksin yang disediain pemerintah itu sudah terbukti aman, terus bermutu, dan yang paling penting, bisa didapetin secara gratis di posyandu atau puskesmas terdekat. Jadi, udah nggak ada lagi ya alasan buat ragu-ragu atau nunda-nunda. Ilmu itu kekuatan, dan saya yakin banget info yang kita bahas barusan ini berguna banget. Jadi yuk, simpan penjelasannya. Dan yang lebih penting lagi, tolong bagikan ke grup WhatsApp keluarga, ke teman-teman yang punya anak kecil, pokoknya ke semua orang yang kamu sayang. 1 kali share dari kamu, itu bisa banget loh melindungi 1 nyawa. Terima kasih banyak udah nyimak, jaga kesehatan selalu ya.